Ramadan. Perkenalkan, nama aku Anissa Sofia. Aku dari Jakarta. Saya Alejandra Disama, mahasiswa hukum. Pertanyaan pertama, menurut Abang, apa kendala utama yang membuat masyarakat Indonesia masih sulit menerima perbedaan? Kalau dari masyarakat Indonesia sendiri sih kenapa sulit menerima perbedaan, karena mereka emang untuk lingkungan-lingkungan di Indonesia itu dia masih dari sekitarnya aja. Jadi yang dari maksud saya itu mereka masih berkelompok dengan ya dari teman-teman kecil apa semacamnya, dan jarang ada yang membuka pandangannya ke dunia luar, kayak misalnya ke daerah lain atau gimana dan sebagainya. Lalu ya karena beberapa oknum, itu bisa dibilang oknum, mereka membawa perilaku buruk yang mereka lakukan di kampung halaman mereka ke tempat luar. Jadi orang lain yang baru ketemu dengan mereka itu refleks membuat gambaran secara gambaran luas gitu. Oh, orang yang dari ini kayaknya perilakunya seperti ini. Jadi itu seharusnya kan nggak boleh. Kalau menurut aku untuk sulitnya menerima perbedaan itu mungkin dari cara berpikirnya, terus juga kurang kedekatannya mereka gitu. Karena kalau itu terkait dengan perbedaan itu sendiri sebenarnya bisa disatukan asal pemikiran lama atau negatif mereka itu bisa dihilangkan. Jadi bisa dibilang yang itu tinggalin aja deh. Mungkin ya kalau kendala biasanya sih dari keluarga juga ada tuh. Mungkin ruang lingkup keluarga atau misalkan nih orang-orang dari daerah, kan itu ruang lingkupnya itu satu agama, misalkan kita ambil dari agama, biasanya itu dominan agama Islam kan di Minangkabau. Jadi kehidupannya siklusnya tuh dari kecil, jadi didoktrin kesannya sama satu orang tuh kayak sama semua gitu loh, bukan dari agama, mungkin adat. Jadi kalau untuk kendalanya mungkin itu sih satu, dan mungkin lingkungan itu sangat berperan penting bagi seseorang untuk bisa melihat perbedaan. Bagaimana pandangan Abang tentang aturan adat Minangkabau yang melarang pernikahan sesuku, padahal tidak bertentangan dengan hukum negara ataupun hukum agama? Kalau itu sih menurut aku karena namanya hukum adat ya, hukum adatnya itu kan dibuat pada saat dulu tuh. Nah pada saat dulu berarti istilahnya kalau orangnya itu sesuku berarti mereka masih ada ikatan darah. Nah mungkin ini untuk pemandangan dari peraturan adat itu dibuat untuk menghindari namanya kecacatan. Misalnya kalau yang sedarah ada melakukan pernikahan, kita punya keturunannya jadi cacat. Nah, kenapa pada saat nggak ada di hukum negara, itu paling karena ya udah terdiscover tuh, dan negara kita ini kan juga ada negara besar. Jadi pasti yang sesama suku itu pasti udah ada campuran darah dari suku lain juga gitu ya, enggak semerta-merta suku itu ya orang-orangnya di situ-situ aja, karena kita udah jadi banyak lah, jadi bertebaran lah. Kalau itu kan dari sini Minangkabau ya kan. Nah kalau menurut aku untuk adat sendiri sebenarnya tetap harus dilestarikan, karena emang ya tidak apa-apa sih sebenarnya untuk menikah sesuku sebenarnya, cuman karena sesuku itu masih sekeluarga ya, jadi dianggapnya tuh kayak nggak ada tempat lain loh. Sedangkan kan di Minangkabau sendiri kan kita tuh diajarin untuk bisa dengan semua orang, lingkupnya harus lebih luas. Jadi menurut aku sih untuk hal itu sendiri wajar sih menurutku, daripada harus situ-situ aja gitu. Tentang ini ya, pernikahan sesuku. Iya, betul. Yang saya ketahui ya, yang saya belajar karena saya mahasiswa hukum juga, ada di suatu hukum di negara ini, di Indonesia, itu pada saat ini hukum adat itu udah jadi hukum positif, di mana hukum positif itu hukum yang sudah berlaku dan diakui di negara.
Jadi hukum adat itu sudah diakui oleh negara dan bisa diterapkan langsung ke masyarakat. Nah, untuk pernikahan sesuku itu sebenarnya udah nggak relevan ya sekarang ya, karena banyak sekarang udah kasusnya itu udah banyak yang nikah sesuku. Nah, jadi yang saya baca juga dari kasus-kasus atau apa itu sekarang udah ada solusinya dari petinggi-petinggi adat, dari wali-wali negari juga dan lain-lain, itu bahwasannya untuk nikah sesuku kompensasinya ada berupa kayak diganti dengan pemberian kerbau putih kalau nggak salah ya, kalau salah. Terus juga ada yang dilegalkan, yang dibolehkan oleh petinggi adat karena alasannya berbeda datuk. Dia sesuku tapi berbeda datuk. Makanya untuk sekarang larangan untuk nikah perbedaan suku, sesama suku itu udah nggak relevan lagi sih, karena juga udah beberapa solusi juga sih yang diberikan oleh petinggi-tinggi adat sekarang, khususnya di adat Minangkabau, dan juga seperti itu sih. Menurut Abang, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk saling menghargai perbedaan di lingkungan sekitar? Kalau untuk itu lebih ke jangan cepat menilai, karena ya mau suku orang itu apa, warna kulitnya apa, setiap orang itu kan pasti tetap punya sifat yang beda-beda. Nah, caranya itu ya kita tinggal mengenal orang baru aja, nggak usah tertutup, nggak usah langsung ngejudge gitu ya. Itu nggak usah langsung mendiskriminasi aja, yang penting intinya itu jangan diskriminasi. Jangan diskriminasi aja, poin utamanya. Iya, Untuk saling menghargai perbedaan. Langkahnya ya, kalau langkahnya sendiri mungkin teman-teman bisa lebih ikut organisasi mungkin ya, apalagi kita di fakultas atau di universitas sendiri bisa lebih berteman dengan sekitarnya, yang Minang dan Minang aja, yang Jawa dan Jawa aja, karena kita tuh di sini diajarin untuk saling mengenal, makanya kita beda-beda semuanya. Mungkin untuk solusinya ya lebih ke masing-masing orang itu lebih membuka mindsetnya ya, wawasan yang luas bahwa di dunia ini, khususnya di dunia ini banyak perbedaan ya. Setiap manusia pasti ada perbedaan, dan juga untuk zaman sekarang teknologi udah berkembang pesat. Jadi semua yang informasi dan semua yang kita dapatkan dari internet itu udah bisa membuat kita wawasan luas, dan tentu mengetahui bahwa di semua ini ada perbedaan, dan juga lebih kayak ini sih, lebih kayak mencoba mengenal diri dan mengenal orang lain yang berbeda dengan kita gitu, nggak terpaku dengan doktrin atau hal-hal yang membuat kita melihat perbedaan itu adalah hal yang buruk. Lebih menghargai sih intinya, dan membuat wawasan kita luas, open minded.